Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik semua udah sarapan belum? Kalian semua harus sarapan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah, supaya nanti di sekolah belajarnya lebih semangat dan tidak mengantuk. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi atau masuk pada pembelajaran, kita tes semangat adik-adik dulu ya, apakah udah siap atau belum belajar. Kita tepuk semangat dulu ya. Udah tahu kan tepuk semangat? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik semua udah semangat dan siap belajar kan? Kalau udah siap belajar, semuanya harus diam ya, harus fokus. Jangan bermain sama teman-teman sebangkunya. Fokus mendengarkan apa yang kakak jelaskan. Apa sih yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia. Apakah kalian tahu manfaat dari tumbuhan itu? Tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Manfaat paling mendasar adalah sebagai penyuplai oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Dan yang harus kalian ketahui, setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Misalnya, untuk sumber bahan makanan, bahan baku industri, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Misalnya, tumbuhan biji memiliki akar. Akar ini memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Akar terdiri atas rambut atau bulu akar dan tudung akar. Bulu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Tudung akar berguna untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, tomat, durian. Akar tunggang maupun akar serabut ada yang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh pada tanaman ketela pohon, wortel, ubi jalar, dan lain-lain. Ada juga nih yang lainnya adik-adik. Yang kedua yaitu batang. Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya batang tumbuh menuju cahaya matahari, sehingga batang tumbuhnya berlawanan dengan akar. Air dari tanah akan masuk ke dalam tanaman melalui akar. Kemudian,
air akan diangkut dari akar ke daun melalui batang, sehingga daun tanaman akan segar. Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang, tumbuh tunas-tunas cabang dan ranting. Daun, bunga, dan buah tumbuh di cabang dan ranting batang tersebut. Ada juga daun, bunga, dan buah yang tumbuh pada batang. Batang dapat dikelompokkan menjadi batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang tumbuhan dapat pula dikelompokkan menjadi batang bercabang, lurus, dan berongga. Ada yang tahu yang ketiga itu apa? Iya, benar, yaitu daun. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun atau klorofil. Zat warna hijau daun ini yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Jenis daun berdasarkan jumlah helai daun diantaranya daun tunggal, daun majemuk, dan berdasarkan susunannya, tulang daun dibedakan menjadi 1. Menyirip, 2. Melengkung, 3. Menjari, dan yang keempat sejajar. Apakah kalian tahu fungsi dari daun itu? Fungsi daun diantaranya tempat berlangsungnya fotosintesis, penguapan air, mengeluarkan air berupa tetesan, alat pernapasan melalui stomata. Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki bunga. Alam ini sangat indah dan nyaman jika tanaman sedang berbunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Yang terakhir, kita akan membahas buah dan biji. Buah dan biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi di dalam bakal buah. Bagian buah terdiri atas kulit, daging buah, dan biji. Sedangkan bagian biji terdiri atas lembaga dan cadangan makanan. Fungsi buah pada tumbuhan adalah sebagai cadangan makanan, alat perkembangbiakan, pelindung biji, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sedangkan fungsi biji adalah sebagai hasil pembuahan atau penyerbukan bunga, alat perkembangbiakan, cadangan makanan bagi tumbuhan baru. Nah, adik-adik, itulah materi dari bagian-bagian tumbuhan. Kalian sudah paham belum? Nah, kalau semua sudah paham, sekarang kakak akan memberikan sebuah soal atau pertanyaan yang akan dijawab oleh adik-adik semua. Sekarang, semuanya buka bukunya dan tulis soal yang kakak berikan ya. Soal yang pertama, tulislah contoh-contoh tumbuhan berbunga. Soal yang kedua,
Jelaskan fungsi akar. Soal yang ketiga, jenis akar ada 2. Tuliskan. Soal yang keempat, sebutkan ciri-ciri akar serabut. Soal yang kelima, sebutkan ciri-ciri akar tunggang. Soal yang keenam, apakah fungsi batang pada tumbuhan? Soal ketujuh, bentuk tulang daun bermacam-macam. Tuliskan. Soal yang kedelapan, jelaskan fungsi dari daun. Soal yang kesembilan, tulislah bagian-bagian bunga. Soal yang terakhir, apa nama bagian bunga yang ditunjukkan nomor 2 pada gambar di atas?